Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Inayah yang dirahmati Allah, Bapak Ketua Takmir, para binispuh, para sesepuh ingkang setuhu kita muliakan, mas-mas, adik-adik yang kita cintai. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya yang tidak pernah henti-hentinya dilimpahkan kepada kita. Pun di kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu, dengan rahmat Allah pula kita dapat dipertemukan di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, insya Allah juga dengan niat yang mulia. Maka mudah-mudahan akan menjadikan pula satu amal ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita memohon kehadirat Allah agar semoga tetap dicurahkan, dilimpahkan keharibaan junjungan kita, uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan semoga rahmat Allah juga selalu dicurahkan kepada kita semua umatnya yang selalu berupaya untuk meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh rahimahumullah, malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Salah satu dari tujuan kita adalah untuk bersilaturahim dan untuk bersama-sama mengadakan pengajian syawalan, Bapak Ibu. Pengajian syawalan ini barangkali termasuk acara yang khas Indonesia, Bapak Ibu, atau paling banter mungkin di beberapa negara yang masih dalam rumpun Melayu, negara-negara tetangga dekat kita. Jadi tradisi syawalan ini adalah tradisi Islam Indonesia. Karena kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk tindak ke negara-negara Arab di mana Islam pertama kali didakwahkan, disiarkan dari sana, barangkali tidak akan menemukan acara syawalan atau acara halal bihalal. Wonten Arab mriku Bapak Ibu menawi sampun dipun lampahi salat Idul Fitri, nggih sami kondur dateng griyanipun piyambak-piyambak paling banter
saling mengucapkan tahniah selamat hari raya taqabbalallahu minna wa minkum. Dados tradisi acara sawalan menika termasuk tradisi ingkang khas Indonesia. Tetapi apakah tradisi sawalan ini yang barangkali kita tidak bisa menemukan sumbernya di dalam hadis Nabi, di dalam ayat Al-Quran adalah hal yang dianggap mengada-ada? Tidak harus kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Karena acara sawalan ini adalah acara yang sifatnya muamalah, hal yang sifatnya hubungan kita dengan sesama manusia, kreativitas, tradisi, dan yang paling penting dilihat dari isi acara sawalan itu. Acara sawalan ini Bapak Ibu, insya Allah semua isinya adalah kebaikan. Yang pertama, kita bersama-sama bersilaturahim utawi silaturahmi. Menika termasuk amal kesayangan, bahkan termasuk salah satu dari ajaran agama Islam yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi dawuh, man ahabba ayyusaqalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan diberkahi, dipanjangkan usianya, maka bersilaturahimlah, banyak-banyaklah bersilaturahmi. Dados acara sawalan menika sepindah keutamaanipun inggih menika bersilaturahim. Kita sebagai sesama saudara muslim, sesama tetangga, kerabat, handetolan, sahabat bertemu, menyambung tali persaudaraan. Ini amaliyah yang utama. Apalagi kalau di tengah masyarakat kita di hari raya Idul Fitri luar biasa semangat saudara-saudara kita di dalam bersilaturahim. Yang muda sowan kepada yang sepuh, kita berkunjung ke tempat simbah kita, buyut kita, saudara kita, handetolan kita, menyambung tali persaudaraan. Itu adalah salah satu dari perbuatan yang sangat baik dan sangat dianjurkan dalam ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, di dalam acara sawalan ini yang kita temukan adalah saling maaf memaafkan. Meskipun barangkali malam hari ini boten-boten ikrar sawalipun nggih, amargi sampun kepanggih sedaya sesama tetangga sudah bertemu ya. Tetapi biasanya di acara sawalan ada ikrar sawalan, ini juga satu hal yang baik saja, karena satu komitmen untuk saling maaf memaafkan itu juga termasuk hal yang selaras dengan nilai-nilai agama. Kemudian yang ketiga, di dalam acara sawalan ada apa Bapak Ibu? Ada pengajiannya, ada taklimnya, ada uraian hikmah sawalannya. Ini juga satu perbuatan yang terpuji, satu amaliyah yang utama, karena kita diajak untuk bersama-sama bertadabbur, merenungi ayat-ayat Allah, diingatkan di jalan kebaikan, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan takwa. Nah, ini rata-rata acara-acara sawalan mengandung tiga hal itu: silaturahim, saling maaf-memaafkan, dan pengajian. Terus tradisi sawalan menika sae, tradisi yang selaras dengan nilai-nilai agama. Meskipun kita tidak boleh menganggap ini sebagai sebuah kewajiban, tetapi melihat dari tradisi itu muatannya positif. Kecuali kalau ditambah dengan hal-hal lain yang menjadikan tradisi
bercampur dengan hal-hal yang buruk Bapak Ibu. Kadang-kadang wonten pengawasan sawalan bar niku wonten pertunjukan organ tunggal, wonten biduanipun seksi ibu-ibu niku. Wonten campur sari niku nomor campur saru niku. Itu yang jadi kadang-kadang bercampur kebaikan dan keburukan di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diminta untuk isi acara sawalan di sebuah kampung. Ternyata ketika saya sampai ke situ sudah ada biduan-biduan nikah yang seksi-seksi yang mendahului saya, Bapak Ibu. Nah, ini termasuk acara yang sesungguhnya baik, tetapi ditambah dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak semestinya dilakukan oleh kita, karena mencampur kebaikan dengan keburukan di dalamnya. Sehingga acara sawalan ini selamat dari hal-hal yang sekiranya bisa menodai nilai-nilai agama atau keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, kemaksiatan yang ada di dalamnya, insya Allah boleh-boleh saja. Bahkan tidak kurang dari ulama besar sekelas Profesor Yusuf Qaradawi. Ini ulama besar yang saat ini berdomisili di Doha atau Qatar, ya, negara kecil yang barangkali Bapak Ibu akhir-akhir ini sering mendengar nama negara ini disebut. Jadi negara ini kecil, hanya berpenduduk kira-kira 1-2 juta orang. Ya. Mungkin ya seluas DIY barangkali ya negara ini ya, kecil. Tetapi makmur sekali Bapak Ibu, makmur sekali dan termasuk negara terkaya di dunia. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya sempat berkunjung ke sana dan melihat langsung ya seperti apa kemakmuran dari negara Qatar ini. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan pada suatu ketika bahwa tradisi halal bihalal ini adalah tradisi yang baik, walaupun di negara itu tidak ada, tapi ini tradisi yang baik dan isinya adalah hal-hal yang bernilai kebaikan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di acara sawalan ini biasanya kita saling bermaafan, ya, kemudian bersilaturahim dan ada ta'lim di dalamnya. Maka ini satu hal yang positif saja. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara acara sawalan, biasanya tidak bisa dipisahkan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, yang memang Hari Raya Idul Fitri itu jatuh di bulan Syawal atau pada tanggal 1 Syawal. Kita sebagai kaum muslimin Bapak Ibu, setelah kita menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, menunaikan ibadah puasa di siang harinya, kemudian malam harinya kita makmurkan dengan menunaikan ibadah sholat tarawih, bertadarus, mungkin juga beriktikaf, bersedekah, menghadiri ta'lim. Insya Allah, kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, penuh keikhlasan, semata mengharap ridho Allah sesuai dengan tuntunan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di Idul Fitri itu kalimat berbahasa Arab Bapak Ibu. Idul maknanya itu apa Ibu? Kembali. Terus Idul menikah sana selamat dari Arab nih, nama melih Allah nih. Jadi Idul itu kembali. Ya. Fitri, nah ini menurut bahasa bisa dimaknai berbuka, kembali berbuka. Jadi setelah sekian lama kita selama 1 bulan menahan
kembali sarapan, kembali futur ya. Ini pengertian secara bahasa. Tetapi secara istilah Bapak Ibu atau secara filosofis begitu, Idul Fitri juga bisa dimaknai kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian jiwa kita. Karena menurut sabda Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan wahtisaban, keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita puasanya sudah dilakukan dengan baik, ikhlas, maka mengharap ridho Allah, maka boleh dipun tambah sholat tarawih, tadarus, i'tikaf, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di setiap malam Ramadan biasanya Bapak Ibu juga selalu melafazkan, mengucapkan kalimat-kalimat taubat, kalimat-kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu adalah kalimat-kalimat memohon ampun kepada Allah, kalimat istighfar. Allahumma innaka 'afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf, yang maha pengampun, tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi setiap malam Ramadan kita selalu memohon ampun kepada Allah, padahal janji Allah di dalam sebuah hadis melalui lisan Rasulullah SAW bahwa malam-malam Ramadan, bulan suci Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, dibukakan pintu maghfirah Allah kepada hamba-hambanya yang mau bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mestinya ketika kita telah menyelesaikan ibadah kita di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, dosa-dosa kita bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, telah menunaikan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain yang mengiringinya. Apalagi Rasulullah juga bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk yang telah terlanjur kau lakukan dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang kau lakukan itu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan, menghapuskan keburukan dan dosa kita. Maka ketika kita telah menunaikan amaliyah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Maka kemudian kita bisa meraih apa yang disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tetapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini baru dosa yang jenis pertama. Karena dosa manusia itu ada dua macam Bapak Ibu. Setunggal menika dosa ingkang mlebet kelompok haqqullah, dosa yang masuk dalam jenis haqqullah, haknya Allah. Dan yang kedua adalah dosa yang disebut sebagai dosa haqqul adami, dosa sesama anak cucu Adam. Dosa yang pertama Bapak Ibu, dosa yang masuk dalam kelompok haqqullah, dosa kita yang hubungannya hanya kepada Allah, dosa yang sifatnya vertikal, dosa yang sifatnya hubungan kita kepada Allah, insya Allah akan langsung bisa diampuni, dihapuskan oleh Allah manakala kita bertaubat dan mengikuti taubat kita itu dengan amal kebajikan,
kebaikan dan janji tidak mengulangi lagi keburukan yang kita lakukan. Tetapi dosa yang jenis kedua, Bapak Ibu, yaitu dosa yang masuk dalam hakul adami, dosa hak sesama anak Adam, itu belum otomatis akan dihapuskan oleh Allah kecuali kita juga menyelesaikan urusan kita kepada sesama manusia. Bahwa menawi kita nanti damel kelemahan, pernah menyakiti hati seseorang, pernah memfitnah orang lain, pernah mengambil hak seseorang, pernah ngerasani nopo sering itu sering. Nah, itu termasuk dosa yang masuk dalam kelompok hakul adami, dosa sesama anak cucu Adam, dosa sesama manusia. Itu belum langsung akan diampuni oleh Allah kecuali kalau kita juga berupaya meminta maaf, meminta halalnya kepada orang yang kita sakiti, yang kita berbuat salah kepadanya. Dan terus dosa datang tiang sanes, Bapak Ibu menika mboten otomatis dipun lebur dari Gusti Allah, tetapi kita harus berupaya menyelesaikan dengan meminta halalnya kepada orang yang kita zalimi. Nah, ini poin yang penting, Bapak Ibu. Milo acara sawalan menika termasuk memiliki faedah, memiliki kegunaan dalam hal ini untuk memudahkan kita saling memaafkan. Sebab kadang-kadang wonten tiyang sing rada angel, Bapak Ibu, nek diken nyuwun ngapura. Jadi kalau tidak di bulan Syawal mungkin ada orang yang merasa berat untuk minta maaf. Apalagi barangkali Bapak Ibu dibarengi dengan ego. Wah, sing salah iki dudu aku, kok aku sing dikon njaluk ngapura, sing salah iki kono, kok dadak aku sing dikon njaluk ngapura. Nah, ini termasuk ego. Sehingga kadang-kadang ketika tidak di bulan Syawal orang merasa berat untuk memaafkan. Meskipun tuntunan ajaran agama kita, kalau kita merasa melakukan perbuatan salah, melakukan dosa, melakukan kezaliman kepada sesama, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan segeralah untuk minta maaf. Ya, dalam sebuah ayat kan disebutkan, dan ayat ini sering dibaca kalau acara sawalan. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Jadi kita diminta untuk bersegera kepada ampunan Allah. Salah satunya kalau kita merasa melakukan kesalahan kepada sesama, bersegera untuk meminta maaf. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang merasa malu, apalagi dibarengi dengan gengsi untuk meminta maaf. Nah, di bulan Syawal ini kita dimudahkan untuk saling memaafkan sebagai usume, Bapak Ibu. Jadi musimnya orang minta maaf, sehingga orang merasa ringan saja saling memaafkan. Bahkan kadang ketemu di jalan juga kosong-kosong nih. Nah, itu maksudnya minta maaf. Lahir batin nih. Nah, itu maksudnya nyuwun pangapunten. Ini satu hal yang positif karena memudahkan orang untuk ringan saling memaafkan. Sehingga kalimat yang sangat akrab di telinga kita ketika hari raya Idul Fitri dan di bulan Syawal ini adalah kalimat mohon maaf lahir dan batin. Wonten
oleh kalimat minal aidin wal faizin. Artosipun apa itu minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Sanes iku niku maknanipun doa. Jadi minal aidin wal faizin menika menawi lengkapipun ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian orang yang kembali meraih fitrah dan meraih kemenangan. Terus menawi wonten tiyang mengucapkan minal aidin wal faizin, jawabanipun napa Bapak Ibu? Amin. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Niku tahminah yang bahkan diriwayatkan di kalangan sahabat sudah biasa diucapkan. Meskipun di dalam sebuah tulisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tahmiyah apapun yang sifatnya doa di hari raya Idul Fitri itu sudah mencukupi. Tetapi kalau kita mengamalkan apa yang dibiasakan di kalangan sahabatnya, itu juga satu hal yang sangat utama. Minal aidin wal faizin juga boleh. Ini bagian dari doa. Jadi jawabannya amin Bapak Ibu. Kali taqabbalallahu minna wa minkum. Sanes iki sami-sami kula ingkang ngapatipun. Ini berarti kan tidak nyambung wong didoakan malah jawabe sami-sami kula ingkang ngapatipun. Iku jenenge Joko Sembung ibu-ibu alias boten nyambung. Tapi boten apa-apa sebab kita kan yang Jawa boten saged basa Arab kadang-kadang boten mangertos apa ingkang dipun karepaken satu kalimat. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di bulan Syawal ini tradisi halal bihalal bisa kita temukan di banyak tempat ya. Bahkan sejak dari kampung ya sampai skala nasional ya, juga kita mendapati acara halal bihalal ini. Tapi Syawal ini, kalau halal bihalal itu kalimat yang barangkali lebih kental bahasa Arabnya ini. Yang menurut beberapa kalangan konon halal bihalal ini inspirasinya diambil dari sebuah kalimat di dalam hadis yang mengatakan begini. Ini hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu mazlamatun li akhihi falyatahallal." Barang siapa yang merasa berbuat zalim kepada saudaranya, falyatahallal, maka bersegeralah untuk minta halalnya. Jadi kalau kita merasa berbuat kesalahan, segera berupaya untuk minta maaf, minta halalnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kezaliman, kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain itu kita bawa mati, itu nanti bisa menjadi sandungan kita di akhirat. Ada sebuah hadis yang cukup panjang di dalam kitab Sahih Muslim yang mengatakan begini. Nanti di hari kiamat akan ada orang yang datang menghadap Allah dengan membawa kebaikan yang sangat banyak Bapak Ibu. Orang ini rajin sholatnya, rajin puasanya, zakatnya ditunaikan, bahkan sudah haji. Belum lagi ibadah sedekahnya, membaca Al-Qur'annya dan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi pantasnya orang ini masuk surga Bapak Ibu. Di amal ibadahnya banyak, pahalanya banyak. Jadi kalau ditimbang itu kebaikannya jauh melampaui keburukan yang dia lakukan. Tetapi ternyata Bapak Ibu di hadapan pengadilan Allah diketahui bahwa orang ini ketika di dunia itu senang atau suka melakukan kezaliman kepada orang lain. Dikatakan di situ ya, suka mengambil hak orang lain, suka menuduh orang lain, memfitnah, menggunjing, ngerasani, apa kali.
Jadi keburukan-keburukan yang dilakukan dia itu ternyata sangat banyak. Padahal di dunia dia belum sempat menyelesaikan kezaliman-kezaliman yang dia lakukan itu. Sehingga kemudian di hari akhir nanti Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Karena di hari kiamat nanti tidak akan ada orang yang merasa terzalimi sedikit pun. Allah akan menegakkan keadilan kepada seluruh umatnya. Termasuk ketika seseorang melakukan perbuatan keburukan, kezaliman kepada orang lain di dunia kok belum sempat diselesaikan di dunia, nanti Allah akan menyelesaikan di akhirat, Bapak Ibu. Maka disebutkan dalam hadis tadi, di antara cara yang Allah tempuh untuk menyelesaikan hal ini adalah orang yang dizaliminya ketika di dunia dan belum sempat dia menyelesaikan urusannya akan diberikan sebagian pahala yang dia miliki, Bapak Ibu. Jadi kalau saya misalnya pernah memfitnah seseorang di dunia, saya tidak minta maaf, kemudian saya mati, nanti di hari kiamat orang yang saya fitnah akan mendapatkan kompensasi pahala yang saya miliki, Bapak Ibu. Mungkin pahala saya akan diambil 1 karung misalnya nih, atau mungkin berapa kilo misalnya, tergantung kadar dosa dan keburukan yang saya lakukan. Nah, semakin banyak orang itu melakukan perbuatan keburukan, kezaliman kepada orang lain, semakin banyak pahala yang akan dikurangi. Jika orang tadi misalnya membawa pahala 100 ton, ini untuk gambaran saja memudahkan kita nih. Kalau dia banyak sekali melakukan keburukan, bisa jadi yang 100 ton itu hanya tinggal setengahnya, atau mungkin tinggal 3/4-nya, atau mungkin tinggal 1/4-nya. Karena orang yang dizalimi di dunia itu akan diberikan kompensasi pahalanya. Nah, ini kan ciloko, Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis ini disebutkan orang yang membawa pahala sangat banyak itu sampai pahalanya habis terkuras. Habis terkuras, dia bayar kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia, Bapak Ibu. Sudah habis pahalanya, masih datang orang yang di dunia dizaliminya, akhirnya dosa yang dia miliki ditimpakan kepada orang ini. Maka disebutkan dalam hadis, orang ini termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut, Bapak Ibu. Sebab tadinya membawa pahala yang sangat banyak, akhirnya habis untuk membayar kompensasi kepada orang yang dizaliminya itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, agar hal ini tidak terjadi kepada kita, maka marilah kita masih berada di dunia, selesaikanlah urusan kita kepada sesama. Kalau kita merasa melakukan kesalahan, ya namanya manusia pasti pernah melakukan salah, Bapak Ibu. Jangan segan, jangan malu, jangan ragu untuk meminta maaf. Kalau ada sangkut pautnya dengan hak kebendaan, ya tidak cukup hanya minta maaf, Bapak Ibu. Gini, utang kok min nyuwun pangapunten niku nggih boten utang ini kita dipun bayar. Sebab hutang ini apalagi ya, itu lebih berbahaya, Bapak Ibu. Kalau kita membawa hutang, mati membawa hutang padahal kita mampu membayar, itu disebutkan dalam hadis, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi, jiwa orang beriman itu bergantung dengan hutangnya. Bahkan dulu Rasulullah sempat ya tidak mau mensolatkan orang yang punya kebiasaan suka utang nih buatan turun bayar. Benten menawi wonten tiyang utang ning pancen dereng saged bayar. Nah, ini kedekatan yang berbeda nih. Ini lain masalah. Tapi nek tiyang sampun gadah kemampuan membayar hutang kok kemudian tidak mau membayarkan hutangnya, maka termasuk dia orang yang zalim. Termasuk orang yang zalim. Karena menunda-nunda membayar hutang setelah dia mampu, itu sebuah kezaliman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nah ini salah satu dari
halal bihalal. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke tema. Jadi kalau di acara halal bihalal ini kan ada dua hal. Yang pertama halal bihalal, yang kedua syawalan. Halal bihalalnya sampun lalu kita uraikan dengan beberapa kandungan dari riwayat hadis. Di halal bihalal mungkin lebih sederhana dan lebih ringkas maksudnya, karena halal bihalal itu saling menghalalkan. Saling memaafkan berarti kita sudah halal bihalal. Lah saniki syawalan Bapak Ibu. Syawalan itu sesuai dengan namanya, itu acara yang dibuat atau dilaksanakan di bulan Syawal. Nah, Syawal ini secara bahasa Bapak Ibu memiliki makna, salah satunya adalah meningkat. Kalau dirunut akar maknanya, Syawal itu menurut para ahli bahasa, salah satunya di Lisanul Arab itu disebutkan ketika ekor binatang itu terangkat, Syawal ya. Nah, Syawal secara bahasa salah satunya bermakna meningkat. Jadi kalau halal bihalal mungkin lebih mudah Bapak Ibu, tapi kalau Syawalan mungkin lebih dibutuhkan tekad dan komitmen yang lebih dari kita. Karena kita Syawalan berarti kita sedang berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dalam bahasa lain dibahasakan dengan istiqomah, sesuai dengan tema pengajian Syawalan malam hari ini, tetap istiqomah di bulan Syawal. Sebab kadang-kadang pas bulan suci Ramadan semangatnya luar biasa Bapak Ibu, jamaah dirajin, tadarusnya dirajin. Begitu bulan Syawal kembali ke kebiasaan lama. Begitu bulan Syawal seolah-olah kita sudah merdeka atau gini. Dan bulan suci Ramadan leta terus biasanya malah dugi khotam Bapak Ibu. Begitu bulan Syawal tadarusnya prei. Begitu bulan Syawal Al-Qur'annya ditutup sampai jumpa di bulan Ramadan tahun 1439 Hijriah. Ngaten boten Bapak Ibu. Na'udzubillah, mugi-mugi boten mekaten nggih. Sebab ini termasuk yang berarti ibadahnya di bulan suci Ramadan belum berhasil. Sebab salah satu dari ukuran keberhasilan ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah ketika kemudian kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan dapat kemudian kita pertahankan dan mewarnai bulan-bulan berikutnya. Rajin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal, di bulan yang lain berikutnya juga kita tetap membaca Al-Quran, meskipun mungkin tidak sesemangat di bulan suci Ramadan, karena bagaimanapun kita tidak akan mungkin menandingi kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Biasanya Ramadan ya tetap lebih rajin ya. Tetapi paling tidak kebiasaan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tidak hilang begitu saja. Ketika bulan suci Ramadan rajin membaca Al-Quran, di luar bulan suci Ramadan di paling boten ada waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran dari 24 jam itu Bapak Ibu. Masa 24 jam hanya kita gunakan untuk bertafakur, menghadap kotak segi empat yang bernama televisi sambil menyaksikan apa itu sinetron, telenovela, wonten wonten pagi saja jam 7 sudah disuguhi ibu-ibu seks sinten Ibu? Bukan saya Yusuf Kordowi, saya rasa. Kemudian ada apa itu banyak sekali tayangan-tayangan yang luar biasa yang bisa kemudian memakan waktu kita tanpa kita sadar. Maka marilah kalau di depan televisi mungkin
mungkin Bapak Ibu bisa tahan sampai berjam-jam, paling boten di hadapan Al-Quran kita luangkan barang 1/4 jam. Kalau kita rutinkan setiap hari, insya Allah itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Kalau di bulan suci Ramadan tiap malam kita bisa menunaikan sholat tarawih 8 rakaat maupun 20 rakaat dan sholat witir tiap malam di luar bulan Ramadan, monggo kebiasaan qiyamul Ramadan, qiyamul lail ini juga kita pertahankan. Meskipun tidak setiap malam, mungkin ya paling boten jangan ditinggalkan sama sekali. Sering-seringlah kita berupaya untuk bangun malam menunaikan sholat tahajud, sholat hajat, sholat malam, ya sholat sunnah. Yang itu kita dilatih di bulan Ramadan setiap malam kita melakukannya. Meskipun itu ditunaikan di awal malam. Sebab di masa Nabi dulu memang sholat qiyamul Ramadan itu dilakukan di sepertiga malam. Di masa Nabi hanya beberapa malam yang dilakukan dengan berjamaah. Kemudian di masa Umar bin Khattab, ya, itu masyarakat dianjurkan untuk datang ke masjid dan itu dilaksanakan di sepertiga malam. Nah kita karena mungkin kalau sepertiga malam nanti jamaahnya malah sangat sedikit, nah dilakukan di awal malam. Nah ini sebenarnya sholat malam yang kemudian dilakukan di awal malam. Nah ini kita lakukan, kita pertahankan, ya. Paling tidak kebiasaan sholat malam itu kita tidak tinggalkan sama sekali. Kalau di bulan Ramadan Bapak Ibu kita dimudahkan untuk menunaikan sholat berjamaah, ya. Subuh di masjid ramai dengan jamaah, sholat Isya, sholat Maghrib, sholat Duhur, sholat Asar juga ramai dengan jamaah. Maka upayakanlah ketika Ramadan usai di bulan Syawal ini juga kebiasaan itu kita pertahankan. Karena sholat berjamaah ini sholat yang sangat mulia, ya. Sholat yang keutamaannya luar biasa, yang dikatakan pahalanya 27 derajat Bapak Ibu. Kalau kita sholat sendiri di rumah, ya, itu pahalanya jauh kalah dengan kalau kita menunaikan sholat berjamaah di masjid. Belum lagi bonus-bonus pahala yang menyertai setiap langkah kita menuju masjid dihitung pahala, dihapuskan keburukannya oleh Allah. Kita masuk masjid membaca doa masuk masjid mendapatkan pahala, bertemu dengan saudara sesama muslim di masjid mendapatkan pahala silaturahim. Kemudian kita bisa sholat tahiyatul masjid yang tidak mungkin dilakukan di rumah. Jadi banyak sekali keutamaan kalau kita memuliakan masjid dengan menunaikan sholat wajib berjamaah. Bila monggo Bapak Ibu kita makmurkan masjid kita dengan menunaikan ibadah sholat berjamaah di dalamnya. Nah, ini tentang istiqomah Bapak Ibu. Tadi sudah dibacakan ayatnya di dalam Al-Quran surah Fussilat, ya, ayat 30. Saya bacakan lagi ayatnya Bapak Ibu. Ben boten ngantuk saya lakukan di
pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Jadi orang-orang yang istiqomah, Bapak Ibu, menunaikan amal dengan penuh keikhlasan, menjaga keistiqomahan, menjaga keimanan dan ketakwaan itu akan dinaungi para malaikat, dan juga di ayat yang lain akan didoakan oleh para malaikat Allah. Sehingga istiqomah ini penting sekali, Bapak Ibu. Satu hal yang memang sulit dalam kehidupan kita kan istiqomah ini. Jadi istiqomah ini kadang satu hal yang memang berat untuk kita lakukan. Maka disinilah kenapa istiqomah ini menjadi satu hal yang sangat mulia di sisi Allah. Rasulullah SAW bahkan dalam sebuah sabdanya mengatakan, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai di sisi Allah itu yang mudawamah, yang ajeng, yang rutin, yang istiqomah, meskipun itu sedikit. Kita sholat malam tiap malam meskipun hanya 2 rakaat itu jauh disukai oleh Allah daripada sebulan kita hanya bangun sekali kita sholat malam sampai 20 rakaat. Jadi istiqomah ini satu hal yang sangat penting, Bapak ya. Satu hal yang sangat dicintai oleh Allah. Maka marilah kita berupaya untuk bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk istiqomah, ya, untuk mengamalkan agama ini dengan sebaik-baiknya, mengamalkan ajaran agama Islam ini, syariat agama Islam ini dengan sungguh-sungguh, ya, dan dengan ajak. Mulai dari hal-hal yang wajib kita jaga, sholat 5 waktu kita, ya, syukur dengan berjamaah di masjid, itu bagian dari upaya kita untuk istiqomah di jalan Allah, ya. Konsisten di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amaliyah yang lain mulai dari membaca Al-Quran, membaca zikir, nah itu juga diperlukan keistiqomahan agar diturunkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, memang sekali lagi istiqomah ini satu hal yang kadang-kadang sulit. Maka perlu kita membangun diri kita dan memahami hal-hal yang sekiranya bisa menghantarkan kita kepada keistiqomahan di dalam beribadah. Di dalam sebuah kitab, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengatakan bahwa ada 4 hal yang akan sangat membantu kita untuk bisa istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu, monggo kalian dipun rahabi, kok kalian tahu kata saya boten wonten ingkang dahar kunjuk nggih. Monggo dipun rahabi, nah niki pun anyep. Monggo nggih. Kawula matur Bapak Ibu, monggo dipun rahabi senengipun nggih. Napa badhe dipun nasta kondur nggih. Monggo nggih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi ada 4 hal yang bisa membantu kita untuk mewujudkan pribadi yang istiqomah, ya, di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berupayalah untuk kita melazimkan istighfar di dalam kehidupan kita, atau bertobat kepada Allah, ya. Jadi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kalau bisa setiap hari, ya. Bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, ini termasuk salah satu hal yang akan dapat mewujudkan pribadi kita menjadi orang yang istiqomah. Kenapa Bapak Ibu kok kita diajarkan untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah bahkan setiap hari? Karena kita manusia biasa, Bapak Ibu, pasti memiliki kekurangan,
kesalahan, kekhilafan dan dosa yang kita lakukan. Dosa itu kadang-kadang kita sadari dan kita lakukan dengan kesadaran kita. Kita sudah tahu bahwa itu nggak boleh dilakukan, tetapi kita tetap menerabas. Itu dosa yang disengaja. Ada dosa yang kita tidak sengaja. Ketidaksengajaan itu mungkin karena ketidaktahuan kita, dikiranya itu bukan dosa, ternyata itu dosa. Atau mungkin dosa tidak sepenuhnya kita bisa hindari di dalam kehidupan kita. Karena di zaman akhir seperti ini kan luar biasa Bapak Ibu, yang namanya fitnah itu di mana-mana. Kita keluar dari rumah saja, ya, maka kita sudah mungkin sekali melakukan dosa, ya, dosa penglihatan. Ya. Belum lagi telinga kita, ya, kita bertanda ke rumah kerabat, teman, sahabat, ya, di sana disuguhi gosip-gosip yang mau tidak mau kadang-kadang telinga kita juga ikut mendengar. Kalau mendengar barangkali belum dosa Bapak Ibu, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian dan menikmati itu termasuk juga dosa. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan as-sami' lil ghibah kaman huwa yaghtab. Orang yang menikmati mendengarkan ghibah itu ya seperti orang yang mengghibah itu. Jadi ikut terkena dosanya. Maka dosa di dalam kehidupan kita rasanya tidak terhindarkan. Sehingga marilah dengan kita membaca istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah, insya Allah termasuk salah satu dari cara kita untuk selalu menjaga kebersihan jiwa kita, kebersihan diri kita dari dosa-dosa itu. Karena dosa itu salah satu kafarahnya yang kita beristighfar kepada Allah. Maka Bapak Ibu, marilah kita perbanyak, ya, membaca istighfar di dalam hari-hari kita. Bahkan Rasulullah SAW, Bapak Ibu, manusia yang telah dijamin masuk surga, manusia yang tidak punya dosa, semulia-mulia manusia di muka bumi ini, dikatakan setiap hari tidak kurang 100 kali beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Orang yang telah dijamin masuk surga, Bapak Ibu. Coba kalau kita yang dijamin masuk surga, kita tesi purun naos wonten mesin boten nggih. Wah, dijamin masuk surga kok. Pengajian yuk. Wah, wis dijamin masuk surga. Sampai kemarin sing teko kok sampai lu dijamin masuk surga kok. Ya. Jadi kalau kita mendapat jaminan masuk surga, kira-kira apakah kita masih rajin di dalam beribadah? Nah, Rasulullah SAW manusia yang telah dijamin masuk surga luar biasa ibadahnya Bapak Ibu. Istighfarnya sehari semalam tidak kurang 100 kali. Sholat malamnya, ya, dalam hadis dikatakan sampai kaki beliau yang mulia bengkak nih. Wonten-wonten Bapak Ibu sing sholat malam atas bengkak-bengkak nih kakinya nih. Nek bengkak barangkali ada nih, tapi boten mergo sholat nih. Mungkin mergo asam urat atau mergo seleo. Tapi nak bengkak-bengkak sebab sholat kok rasanya nggak ada, ya, di tengah masyarakat kita. Nanti kok kayak nopo juga bengkak-bengkak kakinya ini poket sholat. Atau saya boten-boten gitu. Nah, jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Jadikanlah istighfar ini sebagai bacaan harian kita. Memohon ampun kepada Allah setiap saat. Insya Allah akan menjaga kesucian jiwa kita. Kemudian yang kedua, tips atau kiat untuk kita bisa istiqomah di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah adalah berupayalah untuk sering-sering bermuhasabah. Muhasabah itu artinya evaluasi diri, mawas diri, introspeksi, cara bahasa kerenipun, menghitung-hitung diri. Nah, itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah yang Maha menghitung di yaumul hisab nanti. Jadi orang kalau rajin bermuhasabah Bapak Ibu, insya Allah dia akan menyadari kekurangan dirinya. Oh, aku ki jebul ijih elek. Nah, dalam hal ini misalnya
jebul, ijih kurang oleh ngaji. Nah, berarti akan ada kesadaran untuk terus memperbaiki diri. Orang yang rajin bermuhasabah insya Allah akan terdorong untuk terus memperbaiki dirinya. Salah satu hal yang menyebabkan orang itu malas memperbaiki diri adalah karena tidak mau mawas diri, tidak mau mengevaluasi diri, tidak mau bermuhasabah. Bahkan dalam tingkatan tertentu, orang yang tidak mau bermuhasabah ini akan merasa diri sudah cukup baik, sudah cukup soleh, sudah cukup berilmu, sehingga kemudian tidak perlu memperbaiki diri. Nah, ini salah satu bahayanya kalau kita tidak mau bermuhasabah. Sehingga marilah Bapak Ibu kita sering-sering bermuhasabah, metani awake piyambak, menghitung-hitung diri kita sendiri agar kemudian kita tahu kekurangan kita, dan dengan kejujuran nurani kita itu terdorong diri kita untuk memperbaiki diri kita sehingga menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, cara untuk kita mengupayakan selalu istiqomah di jalan Allah adalah dengan cara kita muraqabah. Muraqabah menika maknanipun merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Allah mengetahui kita di setiap langkah kita, di setiap detak jantung kita, di setiap tarikan nafas kita. Tidak ada waktu yang lepas dari pengawasan Allah, Bapak Ibu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ilmunya ya, mengetahui kita dimanapun kita berada. Jadi kalau kita merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, insya Allah perbuatan kita, tingkah laku kita akan lebih terjaga. Kita ini kan semua sudah tahu Bapak Ibu, Allah itu maha melihat, Allah itu al-basir, Allah itu maha mendengar, Allah itu as-sami', Allah itu maha mengetahui, Allah itu al-khabir. Tetapi kadang-kadang yang namanya pengetahuan itu tidak selalu berjalan beriringan dengan kesadaran kita. Maka disinilah pentingnya agar pengetahuan itu kita turunkan di dalam kesadaran rohani kita, sehingga kemudian membentuk pribadi kita menjadi orang yang dapat merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Allah selalu melihat kita, mendengar ucapan kita, bahkan apa yang kita terlintas di dalam hati kita, ya, apa yang ada di otak kita pun Allah mengetahui. Sehingga kalau itu kita sadari, ya, insya Allah ya, akan memunculkan satu energi untuk kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita merasakan semua apa yang kita lakukan akan dicatat, dilihat, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabatullah ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa orang gampang sekali melakukan dosa dan kemaksiatan? Salah satu sebabnya karena lemahnya kesadaran muraqabatullah ini. Orang gampang melakukan kemaksiatan karena mungkin dia merasa enggak ada orang lain kok. Dia tidak menyadari, meskipun tahu tapi tidak turun dalam kesadaran dirinya bahwa dia dilihat oleh Allah. Orang yang melakukan korupsi salah satunya yaitu karena lemahnya kesadaran muraqabatullah. Dan dosa-dosa yang lain semua muaranya atau pangkalnya adalah karena lemahnya kesadaran muraqabatullah ini. Sehingga marilah kita bangun kesadaran ini sehingga kemudian kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, cara untuk kita istiqomah di jalan Allah adalah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam melakukan tugas-tugas kita. Seorang suami yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya itu pun bagian dari kesungguhan di dalam mencari nafkah yang itu berpahala di sisi Allah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, afdhalus shadaqah,
Seutama-utama sedekah itu sedekah nafkah seseorang yang diberikan kepada orang yang ada di dalam tanggungannya. Jadi seorang suami yang mencari nafkah itu pun bagian dari pahala yang berlipat yang dia dapatkan, karena itu ibadah yang sangat utama. Pendek kata, kita harus sungguh-sungguh di dalam tugas kita masing-masing, ya. Di dalam profesi kita masing-masing. Seorang ibu yang sungguh-sungguh di dalam mendidik putra-putrinya, ya, berbakti kepada suami, ya, itu juga bagian dari pengertian mujahadah ini. Jadi sangat luas. Berdakwah di jalan Allah juga mujahadah, berjihad di jalan Allah mujahadah. Pendek kata, semua hal yang bersifat kebaikan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan didasari dengan niat untuk mencari ridha Allah, itu bagian dari mujahadah tadi. Maka di dalam keseharian kita kan Rasulullah wanti-wanti kepada kita Bapak Ibu dalam sebuah hadis, kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala perbuatan baik yang tidak diawali dengan membaca basmalah itu terputus dari keberkahan. Maka biasakanlah mengawali apa yang kita lakukan dari kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bapak Ibu mau tidak keluar dari rumah, ke masjid, ke tempat kerja, atau kemanapun, ucapkan basmalah. Ibu-ibu mau masak, membaca basmalah. Itu selain masaknya, insya Allah juga termasuk salah satu dari pemenuhan tugas kita, akan menjadi amal ibadah. Karena kalau dibacakan basmalah itu akan menambah keberkahan dan bernilai ibadah di sisi Allah. Karena di dalam kalimat basmalah ini sesungguhnya juga terkandung filosofi yang dalam, Bapak Ibu. Kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Secara tidak langsung kita sedang berikrar bahwa apa yang kita lakukan ini diniatkan atas nama Allah, dengan nama Allah, ya. Sehingga apa yang kita lakukan dihitung sebagai satu hal yang kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Nah, inilah bedanya kalau kita melakukan satu perbuatan diawali dengan basmalah dan tidak. Kalau diawali basmalah akan menjadikan keberkahan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kebaikan itu bertambah. Nah, sehingga marilah kita biasakan membaca basmalah di dalam setiap gerak langkah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, beberapa qiyam yang diantaranya disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim tentang cara untuk kita menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, banyaklah bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Yang kedua, bermuhasabah, sering-sering mengevaluasi diri kita, mawas diri, ya, menghitung-hitung diri kita. Yang ketiga, muraqabatullah, ya. Bangunlah kesadaran muraqabatullah, kesadaran bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bermujahadah, sungguh-sungguh di dalam kita menunaikan ketaatan kepada Allah, di dalam kita menunaikan tugas kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu pun bagian dari ibadah. Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba yang ketika menunaikan pekerjaannya ayyutqinahu, dia menunaikan dengan tuntas, dengan baik, dengan profesional. Artinya apa? Semua apa yang kita lakukan dengan kesungguhan. Insya Allah itu pun bagian dari nilai-nilai keistiqomahan di dalam kita menunaikan dan menjalani hidup kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya aturkan pada kesempatan pengajian musyawarah malam hari ini. Semoga yang sebelum ini dapat mengingatkan diri kita bersama. Yang pertama tentang makna halal bihalal, dan yang kedua bagaimana kita berupaya mengambil hikmah dari pesan
Syawal ya, yang dari namanya saja sudah mengisyaratkan untuk kita mempertahankan nilai-nilai ibadah kita, keistiqomahan kita sejak di bulan Syawal ini sampai berjumpa di bulan Ramadan berikutnya. Terima kasih, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, dan dapat berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan, dan kita kembali dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan bisa samalan lagi di Masjid Al-Hidayah ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi hidayah wa taufiq. Hadanallahu wa iyyakum